Belakangan ini kehebohan akibat perselingkuhan kerap menjadi santapan publik dan viral di jagat maya. Seperti kasus penggerebekan skandal pramugara dan rekan kerjanya ini. Beragam komentar pedas pun dilayangkan kepada pelaku perselingkuhan tersebut. Dan kini selain rumah tangga yang terancam hancur, kabarnya kedua pelaku mendapat sanksi pemecatan dari maskapai tempatnya bekerja. Masih mengenai skandal perselingkuhan jauh sebelumnya, kekisruhan serupa juga sempat menghebohkan warga di bilangan kota Manado. Di mana Mikhaela Paruntu, yang merupakan istri dari anggota DPRD Sulawesi Utara, sempat terseret setelah dirinya menghadang sebuah mobil yang berisi suami dan selingkuhannya. Buntut dari kekacauan tersebut membuat rumah tangga mereka nyaris di ujung perceraian, namun kini keduanya dikabarkan kembali rujuk dan memilih untuk saling memaafkan. Selanjutnya dari Palembang, baru-baru ini terekam sebuah rumah mewah yang dicoret dengan tulisan pelakor. Coretan-coretan tersebut tampak mencolok dan nyaris menutupi seluruh pagar depan rumah. Diketahui bahwa aksi tersebut dilakukan oleh sang istri yang hendak memberi peringatan kepada penghuni rumah yang disinyalir telah merusak rumah tangganya. Dan yang terbaru dari kota Makassar, dalam sebuah video terlihat seorang wanita menghampiri wanita lainnya. Keduanya tampak terlibat adu mulut, dan pertengkaran pun tak terelakkan. Hingga kemudian sejumlah tikaman dilayangkan pada tubuh korban yang diduga merupakan selingkuhan suami pelaku. Saat diamankan oleh polsek setempat, pelaku mengaku aksinya itu didorong oleh rasa tidak terima karena korban telah mengganggu ketentraman rumah tangganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Kepo, kembali lagi di Ngobrol bareng Gus Miftah Los Rarewe. Dan bersama saya juga ada Fani Hosani. Kalau dilihat dari namanya tuh Hosan itu nama Arab. Ini juga Arab. Arab maklum. Apa sih yang perlu dimaklumi dari seorang Fani, Gus? Ya, kalau nggak solehah banget jadi maklumi. Jangan gitu dong, jadi malu. Tapi tadi Gus lihat kan VT-nya tadi ya, videonya itu. Jadi banyak banget sekarang, marak banget misalnya ada terjadi perselingkuhan di dalam keluarga. Terus akhirnya si istri mengunggah ke media sosial nih. Perselingkuhan atau aib dari sang suami. Walaupun endingnya ada yang rujuk, ada juga yang berpisah. Menurut Gus Miftah nih ya, menurut Islam sendiri sebenarnya bagaimana sih seharusnya? Nah, dalam rumah tangga itu ada setan yang khusus untuk membujuk, menggoda, merusak rumah tangga. Oke. Nama setannya adalah setan dasim. Tugasnya apa? Untuk merusak hubungan rumah tangga seseorang. Jadi dasim ini menggoda bagaimana kemudian pasangan itu berselingkuh. Bagaimana seorang istri, seorang suami melihat istri tetangganya jauh lebih cantik daripada istrinya sendiri. Demikian juga sebaliknya bagaimana seorang istri melihat suami tetangganya jauh lebih tampan, lebih menggoda dibandingkan suaminya sendiri. Kenapa? Karena rumput tetangga biasa disirami. Rumput kita sendiri nggak pernah disirami. Makanya saya bilang kalau para suami, kenapa itu istri tetangga kok jauh lebih cantik? Jelas dia dirawat. Kamu minta istrimu cantik tapi nggak pernah dikasih duit. Ingat, kecantikan istri tidak ditanggung BPJS. Nah, Betul. makanya saya sampaikan, tanda-tanda rumah tangga itu digoda setan dasim. Tanda-tandanya apa saja nih? Yang pertama, pasangan suami istri tidak harmonis. Jadi mudah tersulut emosi tanpa ada alasan, tahu-tahu marah. Tahu-tahu ngambek. Maka saya bilang, suami yang baik, istri yang baik itu istri yang siap diajak menderita oleh suaminya. Tapi ingat, suami yang baik tidak akan pernah mengajak istrinya menderita. Catat. Jadi kalau kemudian kita sering punya pikiran yang negatif terhadap pasangan kita, itu tanda-tanda bahwa rumah tangga kita sedang digoda oleh setan dasim. Kita lebih senang mendengarkan curhatan istri tetangga daripada mendengarkan curhatan istrinya sendiri. Waduh, kacau. Jadi kalau ada orang lain chatting, assalamualaikum, waalaikumsalam, ditanggapi. Tapi kalau istrinya mau telepon, nggak usah telepon-telepon, ntar di rumah saja. Hati-hati. Kalau suami tidak mau mendengarkan curhatan istrinya sendiri, hati-hati. Bisa jadi istrinya curhat kepada suami lainnya. Bisa. Kenapa seperti itu? Iya, karena suaminya tidak pernah mau mendengarkan istrinya. Jadi kalau ada kecurigaan, ada was-was,
Suamiku di mana, nanti bagaimana, semalam kamu sama siapa, lagi apa. Oh, kayak lagu ya. Gitu loh. Kayak lagu ya. Itu tanda-tanda bahwa rumah tangga kita digoda setan dasim. Oke. Biasanya setan dasim itu bentuknya bawa terompet, pakai topi bundar. Mirip ini ya? Mirip ya? Mirip banget. Mirip banget. Kemudian oke. yang kedua tandanya apa? Pasangan suami di istri di rumah malas melakukan ibadah. Padahal tujuan rumah tangga itu adalah untuk ibadah. Makanya begitu kita nikah, mas kawinnya biasanya apa sih? Seperangkat alat sholat. Ya kan, beserta masjid dan imamnya. Wow. Itu artinya apa? Ini seperangkat alat sholat, yuk kita sholat. Oke. Aku jadi imammu, kamu jadi makmumku. Ini ada Al-Quran, yuk dibaca bareng. Makanya kalau kemudian digoda setan dasim, biasanya rumah tangganya nggak mau ibadah. Dua-duanya malas beribadah. Nah, apa yang kita lakukan ketika supaya kita terhindar dari setan dasim? Ini yang paling penting nih. Supaya Fani tahu rumah tangganya kira-kira digoda dasim apa enggak sih? Dan kalau digoda bagaimana kita mensiasatinya? Yang pertama, apabila ada salah paham di antara pasangan, jangan diperpanjang. Segera diselesaikan dengan sabar. Diajak ngomong. Kalau memang istri nggak bahagia ngomong. Suami wajib membahagiakan istri. Maka saya bilang, kalau Anda para istri punya suami yang tiap hari membuat kamu bersedih, ajaklah duduk suamimu. Terus? Bisikkan di telinganya, Mas, tuh? ini rumah tangga apa rumah duka? Karena nangis terus. Nangis terus itu loh. Iya. Makanya kalau ada masalah segera diselesaikan, jangan berlama-lama. Oke. Jangan ditunda besok. Semakin cepat menyelesaikan, semakin bagus. Baik, oke. Dan ingat, mintalah maaf kepada pasangan. Kemudian apa? Menenangkan pikiran. Dan kalau bisa berwudu. Kenapa? Karena marah itu dari setan. Setan itu dari api. Oke. Makanya kita berwudu. Supaya apa? Marahnya segera reda. Berwudulah. Wudu masih marah, mandi. Mandi masih marah, kungkum. Apa itu? Apa tuh kumkum? Kungkum itu apa ya? Nyelam. Berendam, nyelam gimana sih? Nyelam. Emang di laut? Menyelam masih marah, cemplung ke sumur, rusuhan itu. Jangan dong. Dan lakukan dua rakaat. Sholat, oke. Supaya setannya segera hilang. Ah. Jadi itu perlu kita lakukan. Maka kalau kemudian rumah tangga kita terindikasi ada setan dasim, Iya. segera lakukan 2 tip tadi yang disampaikan oleh Gus Miftah. Oke. Mudah-mudahan keluarganya semuanya sakinah mawaddah warahmah. Amin. Karena nih Sobat Kepo, terima kasih ya Gus Miftah tadi tausiahnya. Ini romantika dalam rumah tangga akan menjadi tema kita pada hari ini. Romantika. Oke, kayaknya nggak lengkap nih kalau kita cuma ngobrol berduaan aja, nggak asik. Kita mengundang satu bintang tamu yang sangat Ya, kontroversi. kita tetap harus ada teman. Ada teman. Karena kalau ada 2 orang, ada berduaan, satunya adalah setan. Setan. Tapi yang mau datang ini wanita cantik kok. Pasti Oh. senang Gus Miftah ini, ya kan? Enggak, saya tetap mengagumi kecantikan istri saya kok. Oh gitu ya. Ya, karena di depan kamera. Ya udah, langsung aja kita panggil ini dia, Ray Utami. Apa kabar? Halo, Ray. Gimana kabarnya sekarang? Sekarang alhamdulillah lebih tenang, lebih bahagia dan lebih sehat. Lebih tenang ketika sekarang lebih udah... gemuk pastinya. Lebih gemuk ya? Iya. Oh, santai saja kok. Cewek sekarang itu lebih disukai cewek yang gemuk daripada yang seksi. Nah, tahu nggak? Kenapa begitu? Tahu nggak kenapa? Kenapa? Karena cewek seksi hanya fokus kepada penampilan, nggak pernah fokus kepada perasaan. Iya. Oh gitu. Sekarang kesibukannya apa, Mbak Re? Kesibukannya aku punya usaha fashion, kuliner, ngurus anak, ngurus suami, karyawan, dan ada studio juga untuk masih nge-YouTube juga. Oh, keren. Ini tadi kita ngomong perselingkuhan nih. Iya, Nah, temanya. Kan, ngomong pelakor macem-macem. Nah, pendapat Mbak Re sendiri tentang kasus perselingkuhan yang sedang marak. Bagaimana pendapat Mbak Re Utami? Pendapat aku pribadi, kalau orang berselingkuh, artinya yang menggoda sama yang digoda memberi respon. Berarti terjadi perselingkuhan. Kalau salah satu tidak memberi respon, berarti tidak akan terjadi perselingkuhan. Makanya kalau Fani itu WA saya langsung tak balas. A'udzubillahi minasyaitonir. Itu bukan aku yang WA, dipinjam sama mama aku. Kalau boleh tahu nih, apa benar saat itu Re pernah menggugat cerai Pablo? Ya, pada saat itu ya Apa masalahnya waktu itu? banyak ya. Banyak kan rumah tangga, apalagi pada saat
orang biasa pun terkena masalah di rumah tangga pasti banyak. Apalagi aku yang udah baru keluar dari sekolah, pasti ditambah gitu kan suami istri di dalam sekolah, terus banyak juga tidak bisa menafkahi lahir dan batin, seperti itu. Tapi Ya, sempat aku baca juga di artikel ya, kamu katanya lebih rela untuk dipoligami, Ya. daripada harus bercerai. Betul ya, apa enggak itu? betul. Serius kayak gitu? Iya, betul. Lebih rela dimadu daripada bercerai? Betul. Wow. Coba alasannya apa, Re? Alasannya apa? Semangat banget kayaknya. Iya dong, gitu loh. Karena Rey kan udah hijrah. Ah. Kalau poligami itu kan ada dalam agama dan kita sebagai seorang muslim tidak boleh menentang apa yang sudah ada di dalam Oke. Al-Quran. Oke. Dan poligami itu adalah ibadah tertinggi ya bagi orang yang mampu gitu. Poligami ibadah tertinggi bagi yang mampu. Bagi yang Oke. mampu. Rey, katanya sampai-sampai nih Gus, Rey ini bikin ajang katanya pencarian istri muda. Itu betul artikelnya ada ya? Izinkan Pablo Benua poligami. Re Utami bikin ajang pencarian istri muda. Serius? Benar. Jadi aku Ini serius apa sensasi Jadi sih? gini, aku cuman sampaikan kalau misalnya suami aku ada niatan untuk poligami, cari yang agamanya lebih bagus dari aku. Oh. Jadi aku gak mau jangan udah melakukan poligami malah yang Cari agamanya lebih bagus daripada kamu. Yang lebih Oh, bagus, jelas bukan yang Fanny kalau Ya itu. udah Jelas. pasti dong. Ya, dari tadi aja dia ngomong aku nggak, tapi pakai masker aja dia kelihatan. Responnya Mas Pablo Benua ketika kamu mengizinkan itu apa? ya Suamimu. dia merasa belum siap berat karena kan harus menikahi, menafkahi, kemudian juga harus misalnya kalau punya anak lagi kan harus sandang pangan papan dan artinya Poligami ini kamu yang minta, bukan Pablo yang mau. karena laki-laki itu semua sama gitu loh, pasti kalaupun di depan istrinya baik mungkin di belakang mungkin dia ada hasad atau apa, jadi aku sampaikan aja kalau memang dia ada daripada dia berzina gitu, karena yang lalu-lalu kan udah berapa kali tuh selingkuh lah Oke. segala macam. Oh, daripada seperti itu. Tapi Rey berarti waktu mau berpisah itu, ucapan berpisah itu dari Rey sendiri atau dari... Dari aku sendiri, dari aku dulu. Jadi begini, perempuan itu tidak bisa mencerai, tapi bisa mengajukan gugatan cerai. Ya, betul. Jadi nggak bisa Fanny bilang sama suaminya, kamu saya cerai, nggak bisa. Yang bisa mencerai itu suami. Sementara istri boleh mengajukan gugatan cerai. Mengajukan gugatan kemana? Ya ke pengadilan. Pengadilan, oke. Ke pengadilan. Memang dikatakan abghadul halal indallahi at-tolak. Satu perbuatan yang dibenci oleh Allah walaupun dia halal itu tolak. Talak, cerai, divorce. Sebenarnya halal tapi dibenci. Tapi kalau kemudian ada alasan syar'i, ya boleh dong. Katalah begini, si Re mengizinkan suaminya untuk menikah lagi. Tapi ternyata di perjalanan ada ketidakadilan. Maka dia boleh secara syar'i mengajukan gugatan. Karena wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau kamu khawatir nggak bisa berbuat adil, ya satu saja. Maka kalau kemudian suami istrinya dua dan di tengah perjalanan nggak adil, dia boleh menggugat cerai. Tapi kalau nggak ada alasan syar'i, ya mohon maaf, nggak boleh. Harus ada alasan. Kalau kemudian nafkah lahir dikasih, nafkah batin dikasih, semuanya fine-fine saja. Tapi karena Re terpikat dengan laki-laki lain, kemudian mengajukan, itu nggak boleh. Tapi kalau ada alasan syar'i, boleh. Katakanlah ada KDRT, kekerasan dalam ruangan tertutup. Apa? Oh bukan dong, dalam rumah tangga. Dalam rumah tangga. Kekerasan dalam Rumah tangga. Kemudian dia dipukuli macam-macam, merasa tidak didolimi, dia boleh, nggak masalah gitu loh. Oke. Gitu. Itu salah satu alasan syariahnya. Tapi satu hal ya saya ingatkan kepada rumah tangga, baik bagi suami maupun istri, jangan sering-sering ngomongin soal cerai. Benar. Karena ngomong cerai itu walaupun guyon sah loh. Oh gitu? Iya sah. Walaupun bercanda, aku talak kamu. Itu Jangan, boleh? guyon aja sah itu. Oh. Makanya jangan gampang mengucapkan kata cerai. Kan begitu, kamu jangan gampang, dirembuk baik-baik kalau ada masalah. Iya enggak. Menarik banget ini Van, obrolan kita dengan si Ray. Jangan kemana-mana, karena kita masih akan ada bintang tamu lainnya. Tetap di Ngobrol bareng Gus Miftah setelah yang satu ini.